Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang solih dan solihah, sebelum belajar, yuk kita berdoa dulu dan niatkan belajar kita karena Allah supaya bernilai pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai materi baru bab 4, suhu dan perubahannya, yaitu mengenai pengertian suhu dan jenis-jenis termometer. Yuk disimak. Pada suhu berapa air mendidih? Pada suhu berapa air membeku? Pada suhu berapa dikatakan orang mengalami sakit demam? Suhu selalu dibicarakan dalam kehidupan sehari-hari. Pada bab ini, kamu akan mempelajari suhu, cara pengukurannya, serta akibat perubahannya. Indra perasa dapat merasakan panas dan dingin. Namun, apakah indra merupakan pengukur panas atau dingin yang handal? Suhu sebuah benda adalah tingkat atau derajat panas suatu benda. Benda yang panas mempunyai derajat panas lebih tinggi daripada benda yang dingin. Indra perasa memang dapat merasakan tingkat panas benda. Misalnya nih, kamu mau mengukur suhu air dengan menggunakan indra perasa melalui tangan kanan dan tangan kirimu. Pasti kamu bisa merasakan suhu tersebut kan? Akan tetapi indra perasa bukan pengukur tingkat panas yang handal. Benda yang tingkatnya panasnya sama seperti tadi contohnya air, dirasakan berbeda oleh tangan kanan dan kirimu. Jadi suhu benda yang diukur dengan indra perasa menghasilkan ukuran suhu kualitatif yang tidak dapat dipakai sebagai acuan. Sedangkan suhu harus diukur secara kuantitatif dengan alat ukur suhu yang disebut dengan termometer. Selanjutnya jenis-jenis termometer. Ada termometer zat cair, termometer bimetal, dan termometer kristal cair. Kita bahas satu-satu ya. Biasanya benda-benda di alam secara umum itu akan mengalami pemuaian. Nah, pemuaian ini adalah bertambahnya ukuran suatu benda. Bisa bertambah luasnya, bisa bertambah volumenya jika suhunya naik. Nah, sifat ini dimanfaatkan untuk membuat termometer dari zat cair. Jadi cairannya itu terletak pada tabung kapiler yang ada pada kaca yang memiliki bagian penyimpanan atau reservoir pada bagian bawahnya. Bisa dilihat pada gambar ya. Jadi nah ini adalah struktur dari salah satu termometer zat cair, di mana di dalamnya itu ada pipa kapilernya, kemudian ada skala suhunya, tuh ada garis-garis seperti itu. Biasanya kalau skala ditandai dengan angka ya, ada angkanya. Kebetulan di gambarnya tidak, tapi pada kenyataannya ada. Kemudian yang berwarna merahnya itu adalah cairannya. Nah, biasanya cairan ini kalau suhunya naik, dia akan ikut naik juga. Karena tadi bisa memuai ya, sifatnya bisa mengalami pertambahan ukuran. Bagian paling bawah namanya reservoir atau sebagai tempat penyimpanan zat cair. Zat cair yang digunakan umumnya ada dua, yaitu raksa dan alkohol jenis tertentu. Nah, baik raksa ataupun alkohol memiliki keistimewaan atau kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Misalnya nih, kalau raksa itu kelebihan atau keistimewaannya yang pertama, raksa itu warnanya mengkilat dan cepat bereaksi terhadap perubahan suhu. Yang kedua, raksa juga membeku pada suhu rendah, tapi suhu rendahnya itu negatif 38 derajat Celcius dan mendidih pada suhu yang sangat tinggi, lebih dari 350 derajat Celcius. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita mau mengukur suhu yang tinggi sampai di atas 350 derajat Celcius, itu pakailah termometer zat cair raksa. Tapi raksa itu memiliki kekurangan, yaitu beracun sehingga berbahaya jika misalnya termometernya pecah gitu. Nah, sedangkan kalau alkohol itu tadi ya ada alkohol jenis tertentu. Contohnya ada toluen dengan rentang negatif 90 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius dan etil alkohol dengan rentang negatif 110 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius. Jadi kalau alkohol itu nggak bisa mengukur suhu yang tinggi tadi seperti raksa ya. Jadi maksimalnya itu hanya 100 derajat Celcius kalau yang alkohol. Tapi dia bisa
mengukur suhu yang rendah. Jadi kalau misalkan kita mau mengukur suhu yang rendah sampai negatif 110 derajat Celcius, itu gunakanlah termometer yang zat cairnya alkohol gitu. Kemudian alkohol juga biasanya karena dia tidak mengkilat, maka diberi pewarna biru atau merah supaya ketika membacanya jelas gitu. Jadi dipakailah pewarna. Dan kelebihannya alkohol itu tidak berbahaya, tidak seberbahaya raksa dan mudah menguap, sehingga lebih aman digunakan sebagai pengisi termometer. Misalnya kalau termometernya rusak atau termometernya pecah, itu lebih aman. Penting nih, untuk alasan kepraktisan, seringkali kita menggunakan plastik untuk wadah makanan, termasuk makanan bersuhu tinggi. Namun, hanya plastik tertentu yang aman digunakan untuk wadah makanan panas. Plastik memiliki 7 jenis yang ditandai dengan adanya kode pada plastik tersebut. Plastik yang paling aman untuk digunakan sebagai wadah makanan adalah plastik dengan kode nomor 5 atau kode PP. Plastik ini tahan terhadap suhu tinggi. Oke, kita lanjut ke jenis-jenis termometer. Termometer zat cair itu terbagi menjadi 2. Ada termometer laboratorium dan termometer suhu badan. Termometer laboratorium bentuknya panjang dengan skala dari negatif 10 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius menggunakan raksa atau alkohol. Ditunjukkan seperti gambar berikut ini ya. Kemudian ada termometer suhu badan, biasanya digunakan untuk mengukur suhu badan manusia. Nah, skala yang ditulis itu antara 35 derajat Celcius dan 42 derajat Celcius. Pipa di bagian bawah dekat labu dibuat sempit sehingga pengukuran lebih teliti akibat raksa yang tidak segera turun ke labu atau ke reservoir atau ke penyimpanannya. Termometer suhu badan juga itu ada yang manual, ada juga yang digital. Nah, saat ini karena sedang pandemi, itu ada juga jenis termometer yaitu termometer infrared atau kita sering menyebutnya termometer tembak atau nama lainnya adalah pirometer optik. Biasanya termometer ini dipakai untuk mengukur suhu yang tinggi, bisa juga ada yang sampai mencapai 600 derajat Celcius. Tapi karena alasan bahwa pandemi ini kita tidak boleh bersentuhan, maka termometer ini bisa menjadi alternatif sebagai pengukur suhu badan. Suhu tubuh normal manusia itu ada di kisaran 37 derajat Celcius, bisa lebih dikit atau kurang dikit. Tapi kalau misalkan sudah mencapai 38, 39, nah itu biasanya sudah demam. Atau juga di bawah itu ya, misalkan 35 derajat Celcius itu biasanya sudah kedinginan atau hipotermia. Selanjutnya termometer bimetal. Nah, prinsip bimetal ini digunakan untuk pembuatan termometer. Jadi bimetal itu kalau dilihat dari katanya, Bi itu adalah 2, metal itu adalah logam. Jadi bimetal itu adalah 2 logam yang memiliki koefisien muai panjang yang berbeda. Misalnya besi dengan tembaga. Jika suhunya berubah, bimetal akan melengkung ke salah satu logam karena logam yang satu memuai lebih panjang dibandingkan dengan yang lain. Nah, jadi proses melengkungnya ini dipakai untuk membuat termometer, namanya termometer bimetal. Terakhir ada termometer kristal cair. Terdapat kristal cair yang warnanya dapat berubah jika suhunya berubah. Kristal ini dikemas dalam plastik tipis untuk mengukur suhu tubuh, suhu akuarium, dan sebagainya. Perlu diketahui, binatang yang hidup di daerah dingin pada umumnya berbulu tebal. Bulu yang tebal tersebut menjaga tubuh tetap hangat. Unta mempunyai punuk yang berfungsi untuk menyimpan air sehingga tahan untuk tidak minum selama berhari-hari dan menjaga agar suhu tubuh tidak panas. Jenis tanaman di pantai berbeda dengan jenis tanaman di gunung karena suhu di pantai lebih tinggi daripada suhu di puncak gunung.
Dalam kurun waktu 100 tahun ini, suhu bumi sudah naik kurang lebih 2 derajat Celcius. Kenaikan ini menyebabkan banyak masalah lingkungan seperti iklim yang tidak menentu dan cuaca yang ekstrim. Keadaan ini disebut sebagai pemanasan global. Nanti pada bab 9 ya, kamu akan mempelajari lebih lanjut mengenai peristiwa pemanasan global. Alhamdulillahirrabbilalamin. Penjelasan tentang pengertian skala dan jenis-jenis termometer sudah selesai. Nantikan penjelasan skala di video berikutnya ya. Oke, anak-anak yang solih dan solihah, tetap semangat, tetap sehat, dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.